Halo, selamat pagi. Kembali dalam pembelajaran matematika. Di pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari mengenai masih sama turunan fungsi aljabar, tapi terkhusus untuk konsep aturan rantai. Nah, saya coba ini jelaskan dengan beberapa contoh yang sederhana, kemudian nanti yang bervariasi. Semoga ini mudah kalian pahami. Konsepnya sendiri adalah kalau dipunyai suatu fungsi fx sama dengan fungsi yang punya pangkat lagi. Maksudnya apa? Jadi fungsi yang berpangkat kayak gitu ibaratnya. Maka turunannya adalah kita ibaratkan si fungsi yang di dalam kurung ini suatu variabel tertentu. Jadi suatu berarti a pangkat n. Maka ingat konsep dari turunan fungsi itu sendiri ketika kita punya x pangkat n, maka turunannya itu kan gini kan, n dikalikan x pangkatnya berkurang 1 gitu kan. Nah, ini pun juga sama. Jadi n dikalikan, kalau ini x berarti ini misalkan sebagai x ya, pangkatnya berkurang 1. Nah, kemudian karena yang di dalam kurung ini masih memuat fungsi, maka ini harus kita turunkan. Turunkannya di mana? Ya di pengalinya sebelah sini. Jadi G aksen X. Sehingga kalau misalkan bentuk umumnya gini, fungsinya adalah A pangkat N, maka turunan pertamanya adalah N dikalikan A pangkat N-1, baru kalikan dengan turunan dari A. Sebagai contoh, mungkin ini misalkan ribet, ini kalian langsung dicontoh aja, semoga ini lebih enak. Nah, fungsinya adalah 2x-1 pangkat 4, otomatis ini yang di dalam kurung kita abaikan dulu, maksudnya kita anggap menjadi satu kesatuan, jadinya 4, ini fungsi yang di dalam kurung abaikan dulu, pangkatnya 4 kurangi 1. Nah, yang di dalam kurung ini masih sama, yaitu 2x-1. Baru 2x-1-nya ini belum kita turunkan toh. Maka kita turunkan dan kita kalikan di sebelah kanan. 2. Nah, di mana 2 itu turunan dari si 2x-1. Sehingga kalau kita sederhanakan, selesaikan, jadi 4 sama 2 bisa kita kalikan jadi 8. Kalikan 2x-1 pangkat 3. Seperti ini. Jadi ini ibaratnya kayak 2x-1 itu kita misalkan sebagai A. A itu sebagai 2x-1. Berarti kalau fx-nya itu A pangkat n, maka f aksen x-nya, oke maaf, n-nya langsung saya ganti 4 ya. A pangkat 4 berarti 4 kalikan A pangkatnya 4 kurangi 1, 3 dikalikan sama A aksen. Nah, kalau A-nya itu 2x-1, maka A aksennya 2. Sehingga 4 kali A pangkat 3 kalikan A aksennya 2. 8A pangkat 3 atau 8 2x-1 pangkat 3. Seperti itu. Ini konsep aturan rantai. Kenapa kok disebut dengan rantai? Mungkin karena turunnya itu berlevel, maksudnya dari pangkatnya dulu baru fungsi yang di dalam kurung. Contoh berikutnya, untuk fungsinya adalah 3x kuadrat min 2x plus 1 pangkat 5. Maka kalau misalkan ini yang kita misalkan itu 3x kuadrat min 2x plus 1 sebagai A, maka kita akan menemukan fx-nya tadi kan berarti A pangkat 5 nih. Berarti turunannya adalah 5 dikalikan A pangkat 5 kurangi 1 jadi 4 kalikan A aksen. Berarti kita harus nyari dulu A aksen. A aksen itu turunannya 3x kuadrat turun jadi 6x. Min 2x jadi min 2 plus 1 habis. Nah, berarti tinggal 5 A pangkat 4 kalikan 6x min 2. Kurung-kurung. Nah, 5-nya bisa kita kalikan masuk sini jadinya 30x min 10.
A pangkat 4. Nah, A-nya kita masukkan 3x kuadrat min 2x plus 1 pangkat 5. Sama seperti ini. Ini kalau yang cara permisalan ya. Kalau tidak pakai cara permisalan berarti ini abaikan dulu. Jadi 5 pangkat 4 fungsi pangkat 4. Kalikan sama turunan yang kita turunkan. 3x kuadrat diturunkan jadi 6x min 2. Sama saja sebenarnya. Seperti itu, tinggal 5 ini kalikan sama si 6x. Bisa dikalikan dengan yang dalam kurung ini enggak? Tidak bisa, karena yang di dalam kurung ini memuat pangkat. 30x min 10, 3x kuadrat min 2x plus 1 pangkatnya 4. Seperti itu. Contoh berikutnya. 6 min 2x kuadrat kalikan 4, pangkat 4. Maka kalau kita pakai permisalan berarti yang kita misalkan A itu si 6 min 2x kuadrat. Maka kalau kita punya fx-nya itu jadinya A pangkat 4, sehingga f aksen x-nya jadi 4 kali A pangkat 4 kurangi 1 jadi 3 kalikan A aksen. Nah, aksennya kita cari dulu. 6 min 2x kuadrat. Nah, aksennya berarti min 4x. Ya udah kita teruskan jadi 4 A pangkat 3 kalikan min 4x. Jadinya min 16x kalikan A pangkat 3. Sehingga kita bisa tuliskan di sini min 16x. A-nya kita kembalikan jadi 6 min 2x kuadrat pangkatnya 3. Seperti ini. Nah, sekarang bervariasinya seperti ini nih. Kita punya pecahan. Nah, ingat sebelum kita turunkan, maka harus kita ubah pangkatnya menjadi yang di atas. Tapi karena di sini 1/4 tambah x kuadrat pangkat 3, maka kita bisa bawa naik ke atas. Jadi 4 plus x kuadrat pangkat min 3. Seperti ini. Ya sudah, berarti ini kita proses. Yang kita misalkan A, ya yang di dalam kurung. 4 tambahkan x kuadrat. Berarti kita punya fx sama dengan A pangkat min 3. Turunan pertamanya jadi min 3 kalikan A pangkat min 3 min 1 min 4 kalikan A aksen. Nah, A aksennya berapa kita cari? 4-nya hilang plus x kuadrat turun jadi 2x. Jadinya min 3 A pangkat min 4 kalikan 2x. Jadi min 3 kali 2 jadi min 6x. Pangkat min jadi di bawah, jadi A pangkat 4. Berarti kita bisa tuliskan min 6x per A-nya itu 4 ditambahkan x kuadrat pangkatnya 4. Seperti ini. Silakan nanti kalau kalian masih bingung bisa diulang-ulang lagi untuk videonya ini ya. Variasi berikutnya, kalau bentuknya akar ya udah, kalau akar itu kan jadinya pangkat pecahan kan. Jadi kita ubah dulu nih. Akar 2x plus 1 itu berarti sama aja kayak 2x ditambahkan 1 pangkatnya setengah. Ya, berarti kita misalkan yang A itu si 2x plus 1. Berarti langsung kita cari aja ya. A aksennya berarti 2. Kalau kita punya fx itu sama dengan A pangkat setengah, maka turunan pertamanya berarti setengah kalikan A pangkat setengah kurangi 1 jadi min setengah kalikan A aksen. Jadi setengah kali A pangkat min setengah kalikan A aksennya itu 2. Oh, ternyata ini bisa habis. Berarti hanya tersisa A pangkat min setengah, atau karena pangkat min jadi di bawah 1 per A pangkat setengah. Atau bisa kita ubah jadi langsung 1 per akar A. Jadi jawabannya adalah 1 per akar 2x plus 1. Seperti ini. Contoh berikutnya. Sudah akar pecahan bola. Ya sudah, tetap
konsepnya adalah kalau di bawah kita bawa ke atas. Tapi sebelum kita bawa ke atas, akar itu maknanya adalah pangkat pecahan. Jadi X kuadrat min 3X plus 1 pangkat setengah. Kita bawa ke atas jadi X kuadrat min 3X tambahkan 1 pangkat min setengah. Ya, kita misalkan dulu yang di dalam kurung. A sama dengan X kuadrat min 3X plus 1. Jadi A aksennya adalah 2X min 3. Jadi bentuknya kita punya A pangkat min setengah. Jadi F aksen X-nya min setengahnya di depan. Kalikan A-nya pangkat min setengah kurangi 1 jadi min 3/2 dikalikan A aksen. Jadi yang min 1/2 kalikan A pangkat min 3/2 kalikan A aksennya adalah 2X min 3. Nah, kita coba sederhanakan. Jadi min, karena A-nya pangkat negatif berarti di bawah ya. Jadi A pangkat 3/2. Ini 2-nya masih di bawah, 2X min 3 di atas. Oke, berarti kita bisa tuliskan hasilnya min 2X kurangi 3 per 2A pangkat 3/2, berarti A-nya itu X kuadrat min 3X plus 1 pangkat 3/2. Pangkat 3/2, ingat ya, kalau kita punya A pangkat 3/2 itu kan berarti A pangkat 1 kalikan A pangkat setengah toh. Karena 1 tambah setengah kan 3/2. Atau istilah lainnya adalah A akar A. Kalau kita punya A pangkat 5/2, ya berarti kan A kuadrat kalikan A pangkat setengah. Jadi A kuadrat akar A. Nah, kalau ini berarti kita bisa tuliskan jadi min ini 2X min 3 per 2X kuadrat min 3X plus 1 akar X kuadrat min 3X plus 1. Seperti itu. Ini bentuk paling sederhananya. Baik, dari beberapa contoh ini, kemudian konsep yang tadi awal, intinya adalah kalau kita punya suatu fungsi, fungsinya itu punya fungsi yang berpangkat, maka turunannya adalah N dikalikan A pangkat N min 1 kalikan A aksen. Seperti ini. Nah, ini konsep aturan rantai. Sebenarnya ada sih, ada beberapa apa istilahnya, variasi yang benar-benar kelihatan rantainya, yaitu ketika kita penurunannya secara berjajar bisa 3 kali atau 4 kali seperti itu. Kalau ini kan hanya 2 ya, maksudnya kita punya N kali A pangkat N-1 sama kalikan A aksen, berarti kan ada 2. Nah, mungkin nanti sebenarnya ada variasi sampai 3, 4, 5, dan seterusnya. Baik, semoga di pembelajaran ini konsep aturan rantai kalian bisa pahami. Kalau masih belum, kalian coba silahkan ulang-ulang kembali untuk video penjelasan ini. Dan apabila masih bingung, silahkan kalian bisa bertanya baik melalui Google Classroom maupun melalui WA pribadi. Setelah ini kalian bisa coba lanjutkan di latihan mandiri ya. Saya berharap kalian benar-benar mencoba agar tahu bingungnya di mana. Baik, sekian hari ini. Selamat belajar, sehat selalu.